Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para santri Pondok Nurul Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-20, yaitu al-haya'u minal iman, bahwa sifat malu, sikap malu itu merupakan bagian perilaku orang beriman. Maka orang beriman itu harus punya malu. Kalau enggak punya malu berarti orang gila. Hanya orang gila yang enggak punya malu. Tapi kalau orang beriman, orang berakal harus punya malu. Karena malu itu bagian dari sifat yang menyelamatkan. Malu berbuat maksiat, malu berbuat dosa, malu tidak puasa, malu tidak sholat, malu kita nakal, malu kita buka aurat, malu macam-macam. Pokoknya malu sama Allah, malu sama manusia, kita melakukan hal yang tidak baik. Kalau kita sudah punya kemampuan malu untuk tidak berbuat baik, malu berbuat maksiat, hebat. Tapi kalau orang itu berbuat jahat, berbuat maksiat, tidak malu, nah itu dipertanyakan imannya. Karena orang beriman itu akan selalu malu sama hal-hal yang tidak baik. Ya. An Abi Mas'udin Uqbata bi Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna bima syita, rawahul Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amrin al-Ansari, sahabat Ansor al-Badri, yang menyaksikan perang Badar. Semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Ya. Bahwa dia berkata, bersabda Rasulullah SAW, inna mimma, sebetulnya saking barang adroka akan menemui sapa nasu manusia, maaf, minggalamin nubuwatil ula, saking ucapan nabi kenabian pertama, ila lam tastahi, nalika ora isin sapa sira fasna, maka berbuatlah gawe sapa sira maing barang sita ing karep sapa sira. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang itu menjumpai ucapan para nabi yang pertama dulu itu adalah apa? Idza lam tastahi fasna bima syita. Kalau di Al-Qur'an apa? Allah perintahkan fa'alu ma syi'tum. Ya, sama. Itu litahdid, bukan perintah, tapi karena kekesalan, kekecewaan. Kata Nabi dulu, para Nabi, cara ke umatnya yang susah diatur, susah diajak baik, susah nasihati, udah pas nama bimasita, silakanlah kamu lakukan apa yang kamu sukai, terserah. Udah capek dibilanginnya. Nah itu bukan berarti perintah, boleh. Tapi karena saking keselnya dinasehatin susah, karena nggak punya malu, sudah telinganya tebalnya luar biasa, mukanya muka tembok, kepalanya kepala batu, hatinya sangat keras, udah nggak tembus kebaikan dan nasihat, dan udah lakukan apa yang kamu lakukan, itu risiko sendiri. Sama kayak orang tua kesel sama anaknya, kamu lagi mules, kamu lagi mencret, jangan makan sambal. Tapi anaknya makan sambal terus, dibilang jangan, lagi mencret, lagi
sakit perut makan sambal. Kata orang tuanya, udah habisin tuh sambal sekalian lu, modal-modal. Itu bukan apa? Bukan perintah. Saking kesel, dibilangin jangan makan sambal lagi mencret. Dibilangin jangan makan sambal lagi mules. Makan lagi sambal. Makan pedas, makan lagi. Kamu bilang pedas tapi makan lagi. Udah habisin aja sekalian lo. Mencret terus nggak berhenti-berhenti. Itu bukan perintah, tapi apa? Kesel. Perintah tapi sifatnya marah. Ya. Jadi kita harus tahu bahasa. Di Al-Quran juga begitu. Ifanu masyitu. Manusia lakukan apa yang kalian sukai. Karena Allah sudah kesel kepada manusia, dibilanginya susah, dinasehatinya susah. Ya, udah terserah. Itu bahaya kalau udah begitu. Nah, kalau Allah Nabi yang mengatakan begitu, orang tua yang mengatakan begitu, apa enggak bahaya itu? Gurunya yang mengatakan begitu, apa enggak bahaya itu? Karena susah diatur, akhirnya udah terserah kamu dah mau ngapain ya? Susah dibilanginnya. Nah, itu bahasanya begitu. Nah, orang beriman enggak begitu. Orang beriman itu kalau dinasihati dia diri, dia terima, dia malu. Oh iya, sadar, tobat. Nah, itu orang beriman. Tapi orang gila, 100 orang gila dikumpulin oleh 100 ustadz, 100 penceramah. Ini ramain orang gila dari pagi sampai sore. Nggak ada bangsinya. Benar nggak? Wahai orang gila, ketahuilah kalian bahwa neraka itu panas, surga itu enak. Maka sholatlah sebelum disolatin. Hehehe. Nah, itu apa? Namanya juga orang gila. Bertawatiwi, canda-canda, ya nggak ada yang masuk. Wahai orang gila, kalian harus sadar kalian akan mati, maka bertobatlah. Hahaha. Nah, itu doang orang gila namanya. Bener nggak? Apa kemudian habis itu tobat, habis itu nurut? Enggak, tetap aja orang gila. Bolak-balik ngalor itu, ya, ngetan ngulon, terus bolak-balik dari pagi sampai sore. Enggak berhenti-berhenti, muter terus, sibuk banget ya. Ya, sibuk jalan ke sono kemari, nggak sampai tujuan, terus saja. Nah, makanya kalau manusia hanya sibuk ngalor ngidul, ngetan ngulon, nggak jelas, nggak sholat, nggak puasa, nggak nurut sama Allah dan Rasulnya, sama kayak orang sama dengan orang gila, bolak-balik nggak jelas, ya, pagi berangkat sore pulang, nggak jelas, kemana nggak jelas, ya. Nah itu, jangan sampai jadi kayak orang gila, nggak punya malu. Ini emang orang gila itu orang nggak punya malu, jalan pakai baju, ya, pakai topi, nggak pakai celana. Masya Allah, gondal gandul, ya kan ya? Malu nggak orang gila? Nggak ada. Ya namanya orang gila. Nah, maka orang beriman nggak punya malu, sama kayak orang ya. Kita harus malu sama Allah. Allah begitu baiknya sama kita, ya Allah. Hidup gratis, napas gratis, makan enak gratis, minum gratis. Jangan dikira makan enak itu karena kita, tapi karena Allah berikan rasa nikmat sama kita. Jangan kira minum itu enak karena minumannya, tapi karena Allah berikan kenikmatan minum buat kita. Jangan kita kira bahwa tidur itu enak karena kasurnya empuk ber-AC, tapi tidur enak itu karena Allah berikan kenikmatan dalam tidurnya. Banyak orang yang tidur di hotel bintang 5, dia nggak tidur stres, ya banyak. Tidur di lantai hanya dengan kasur tipis pakai kipas, enak banget tidur sampai kesiangan karena kebelut.
Benar nggak? Banyak yang begitu. Ya, Hah? Kalau nggak dibangunin siangan nggak? Saking enaknya tidur itu Allah yang bikin kita tidur enak itu. Ya, makanya begitu bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, Engkau telah berikan nikmat kepadaku dengan nikmatnya tidur kepadaku, sehingga seakan-akan aku ini mati tadi, nggak ingat apa-apa. Saat tidur lupa makan, lupa minum, lupa yang lain, semuanya lupa. Saking enaknya. Tuh, itu Allah yang ngasih. Maka malu manusia, ya kalau enggak nurut sama Allah, enggak nurut malu. Ya, manusia digaji oleh orang, oleh manusia lagi aja nurutnya luar biasa. Dibangunin jam berapa aja sama bosnya nurut, disuruh berangkat nurut, suruh pulang nurut, semuanya hanya karena gaji fasilitas yang dikasih oleh orang. Manusia udah nurutnya luar biasa. Tapi diadanin subuh nggak bangun, diadanin duhur nggak sholat, diadanin asar alasannya sibuk, diadanin maghrib alasannya macet, diadanin isya alasannya kecapean. Terus nggak malu sama Allah. Bisakah Allah tidak menghidupimu? Bisakah Allah tidak memberikan sesuatu kepadamu? Bahwa itu semuanya karena Allah memberikan. Ya, air gratis, nyawa napas gratis. Kita kalau beli oksigen untuk sehari semalam agar kita napas kita bisa berdetak, bisa keluar masuk, dibantu dengan oksigen, berapa biayanya? Kita menghirup udara bebas seperti ini. Wah, mau gitu-gituin ya terserah, ya kan? Kita nikmat ya menghirup udara itu. Gratis, terus enggak puasa, enggak sholat, padahal dia mampu dan bisa. Malu enggak? Untung enggak dicekek sama malaikat Allah, ya kan? Coba kalau cekekin yang begitu tuh, habis semua. Enggak macet, enggak banyak orang, ya, yang taat aja yang masih. Tapi Allah enggak, masih ngasih kesempatan untuk bertobat. An Abi Amrin wakil Abi Amro Sufyan ni Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abi Amrin, tapi dikatakan juga dari Abi Amro, bukan Abi Amrin, yakni Sufyan bin Abdullah As-Saqafi namanya. Semoga Allah memberikan ridho kepadanya. Qala ngendika sapa Sufyan bin Abdullah, qultu, kata dia saya ngomong gitu kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul ucapaken panjenengan limaring isun fil Islam ing dalam Islam, qala ing siji ucapan la salu kang ora takon atau jaluk sapa isun anhu saking kawal ahadan ing siapa saja, kepada siapa saja wairaka selain engkau ya Rasulullah, ing saliyane panjenengan. Qala ngendika Rasulullah qul amantu billahi tsumma istaqim. Kata Rasulullah jawab, katakanlah amantu billahi, aku iman kepada Allah, amantu iman sapa isun billahi maring Allah, tsumma istaqim nuling istiqomah sirah. Jadi ada seorang sahabat minta kepada Rasulullah petunjuk, ucapan apa yang paling tepat, paling benar, paling sempurna saya ucapkan Rasulullah. Saya belum pernah minta atau nanya kepada siapapun selain engkau ya Rasulullah tentang hal ini.
tunjukkan kepadaku ucapan yang menjadi pegangan hidupku agar aku selamat. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah tsumma istaqim. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah, cukup dua kata yang kalau kamu pegang teguh, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kamu akan selamat. Apa? Amantu billah. Ucapkan, saya beriman kepada Allah. Lakukan semuanya itu karena iman kepada Allah. Berpuasa karena iman, sholat karena iman, baca Quran karena iman, ya kan? Karena Allah, karena iman. Ngaji karena Allah, ya. Ngaji juga karena Allah. Nah, sumastaqim. Setelah kamu sholat, setelah kamu puasa, setelah kamu ngaji, setelah kamu berbuat bakti. Kedua, apa kata Nabi? Konsisten, istiqomah, terus menerus. Jangan berhenti, ya. Diusahakan terus menerus. Ngaji itu kontinu. Seminggu rajin, seminggu malas. Apalagi seminggu malas, seminggu lagi malas, seminggu lagi malas, seminggu lagi malas, sudah pasti nggak ada hasil. Yang seminggu rajin, seminggu malas, seminggu rajin, seminggu malas, dan selanjutnya malas, hilang. Percaya, sesuatu yang akan membekas, sesuatu yang akan ada hasilnya itu kalau dilakukan secara istiqomah, an-nuzul, kontinu terus menerus dalam kebaikan, maka pasti ada hasil. Jadi pisau tidak akan tajam kalau tidak diasah terus menerus. Benar nggak? Golok tidak akan tajam kalau tidak diasah secara sering. Asah, cek lagi asah. Jadi tajam. Sama kayak kita. Kalau kita juga terus-terusan, maka akan tajam. Ya, lama-lama itu mempan. Yang tadinya tumpul jadi tajam. Nah, ada orang baca ayat kursi, ngobatin yang kesurupan, malah ditabok sama yang kesurupan. Kok belum baca ayat kursi? Lah, juga belum baca ayat kursi sama yang kesurupan. Nah, kenapa? Ya, orang nggak pernah baca ayat kursi. Baca ayat kursinya waktu cuma karena ada orang kesurupan. Ya, nggak tajam. Tapi kalau kita rutin baca Quran, baca ayat kursi, rutin. Nah, begitu ada orang kesurupan, kadang-kadang ayat kursi belum dibaca aja, pada saat baru mau dibaca, dia udah sehat duluan, sembuh duluan. Itu karena tajam. Ya, baru nempel dikit aja udah takut dia. Karena apa? Karena istiqomah, rutin. Pengen ada hasilnya sholat tahajud, pengen ada hasilnya sholat duha, itu kan harus rutin, harus istiqomah. Insya Allah ada hasilnya. Nah, sekarang yang kalian sekarang lakukan itu mudah-mudahan istiqomah, nanti hasilnya nanti pasti ada. Ya, Allah pasti berikan. Hari ini kita baca Quran rutin, nanti ada hasilnya. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Hari ini kita sering baca ayat kursi pagi sore, insya Allah ada manfaatnya. Coba siapa yang kesurupan diobatin sama kalian, insya Allah sembuh. Cuma dibacain ayat kursi aja. Ya, mau baca ya rutin pagi sore, insya Allah ada manfaatnya. Baca surah Waqiah pagi sore rutin, insya Allah ada manfaatnya. Nggak bakalan miskin kalian, nggak bakalan kelaparan. Asal istiqomah. Ya, jadi itu Nabi berpesan kepada Sufyan bin Abdillah secara khusus, tapi pesan ini adalah untuk kita semua umat Rasulullah SAW. Siapa yang mengamalkan pesan ini, satu, iman yang kokoh, yang kuat, tsumastaqim,
terus konsisten. Nah, terus menerus, jangan. Insya Allah. Al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Orang yang bisa terbang di atas udara, orang yang bisa jalan di atas air, itu kalah sama orang yang istiqomah. Kalah sama orang yang istiqomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 keramat, 1000 karomah. Bagusan istiqomah indallah wa inda rasul. Karena dengan 1000 dengan istiqomah akan melahirkan karomah-karomah. Tapi karomah-karomah yang tidak dibangun dengan istiqomah akan hilang. Akan suatu saat dia tidak berfungsi lagi. Tapi kalau istiqomah dalam kebaikan, ya, terus menerus dia lakukan, insya Allah manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Apa saja? Ada seorang sahabat yang imamin sholatnya al-ikhlas terus, ya, tapi istiqomah, bukan karena malas, karena cinta sama al-ikhlas. Oh ya. Jadi sholat maghrib salatnya surahnya al-ikhlas, sholat isya sholatnya surahnya al-ikhlas. Mending kalau rakaat pertama al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas. Kalau ada imam yang seperti itu, banyak yang setuju untuk jadi imam sholat tarawih. Iya benar, cocok ya. Ayat pertama al-ikhlas, ayat kedua al-ikhlas, ya ini ya. Pasti senang, cepat selesainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Rakaat kedua waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Cocok lah. Cocok, banyak yang cocok, ya. Dulu ada di zaman Nabi istiqomah dia baca al-ikhlas karena cintanya. Di dalam sholatnya di rakaat pertamanya al-ikhlas, rakaat kedua al-ikhlas. Setelah sholatnya wiridnya dalam setiap hariannya dia al-ikhlas. Akhirnya ditanya Rasulullah setelah dipanggil. Saat itu ada yang mengadukan sahabatnya kepada Nabi. Nabi atau imamku selalu membaca al-ikhlas. Aku tidak pernah melihat dia membaca selain al-ikhlas. Aku tidak pernah mendengar dia selain al-ikhlas. Engkau tidak pernah mencontohkan seperti itu. Tapi imam masjidku itu begitu. Bagaimana Rasulullah panggil? Dipanggil begitu ditanya, kenapa lima qara'ta hadzal hadis surah fi kulli ketika di sholatika, kamu di dalam sholatmu itu kamu baca al-ikhlas terus, kenapa lah bahasanya gitu. Jangan. Anak uhibbuha, saya mencintainya Rasulullah, saya mencintai al-ikhlas. Oh, apa kata Nabi? Fa idza abata habbakallah, fa idza habbakallah adkhalakal jannah. Kalau kamu benar membaca al-ikhlas terus menerus karena cinta, karena istiqomah tadi, maka Allah mencintaimu. Dan kalau Allah sudah mencintaimu, maka Allah akan masukkan kamu ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci, kalau kamu pengen diridhai oleh Allah, pengen dimasukkan ke surga Allah, diberikan kebahagiaan oleh Allah, istiqomah, konsisten. Kamu punya amalan Quran, surah Yasin dan Waqiah, ya amalin terus saja. Kamu punya al-ikhlas amalin yang istiqomah. Apalagi kita punya Quran 30 juz, kita baca rutin istiqomah, insya Allah ya akan memberkahi kita. Hadis yang ke-21 ya. Mudah-mudahan bisa selesai di hari ke-20. Ini hari 11. Ini baru hadis ke-22 yang pas. Jadi 22 rata-rata. Kenapa ada 3? Karena gantiin kadang hari Jumat. Hari Jumat itu kan begini.
Kalau hadis panjang ya paling satu atau dua. Ini hadisnya pendek. Nah ini agak panjang. Pas hadis yang ke berapa? 22 ya. Thariqul Jannah. Nah ini, Masya Allah, jalan menuju surga. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju pasar, banyak menuju mall, banyak menuju macam-macam. Nah ini jalan menuju surga. Perlu tahu ini. Ya. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam ajid ala dzalika syai'a adkhulul jannah qala na'am rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Ini jadi ya sebenarnya orang masuk surga gampang kalau tahu. Ya. Masuk neraka juga gampang. Ya. Jadi kullun muyassarun lima khuliqana. Allah akan ciptakan manusia itu menjadi ahli surga atau ahli neraka, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga atau neraka. Tergantung dia dan Allah yang akan memberikan jalan. Nah ini ada jalan surga gampang nih. Ada seorang laki-laki ya datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah. Ini sahabat Ansor dari Madinah. Namanya Abdullah bin Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ya. Namanya nih Abdullah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Semoga Allah ridho kepada keduanya. Laki-laki ini ya nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah engkau lihat apabila aku sholat 5 waktu? Ara'aita anata ningali sapa sira idza sholaitu nalika sholat sapa sunah sholawati pira-pira sholat al maktubati ing pira-pira sholat fardu. Wa sumtulan puasa sapa sunah Ramadan ing bulan Ramadan. Walau tu ngalangaken sapa sunah halal ing halal, yakni selalu berperilaku, selalu memakan, meminum sesuatu yang halal. Wa halaltul halal. Wa haramtul haram, dan aku haramkan yang haram, selalu berusaha menghindari, menjauhkan, meninggalkan yang haram. Wa haramtul haram, ngaramaken sapa sunah haram yang haram. Walau ajid dan orang nambahi sapa sunah ladzalika mengkonon kabeh salat 5 waktu, puasa Ramadan, akhlaqul halal wa haramul haram, sayan ing suwiji-wiji adkhulul jannah. Ana tamancing sapa sunah jannah ing surga. Qala na'am, anjing Nabi menjawab iya. Nah, di sini kunci. Harus tahu nih, dengerin serius. Ya. Kata Nabi, jalan pintu surga itu gampang kalau konsisten istiqomah. Apa kata sahabat itu? Ya Rasul, saya ini kerjaannya cuma sholat 5 waktu. Kerjaannya saya ini puasa Ramadan. Kerjaannya saya ini ibadah. Selalu menggunakan yang halal, tidak pernah ngambil yang haram. Karena bagaimana kalau haram, sholatnya nanti ditolak, puasanya ditolak. Selalu menggunakan, memakai, meminum, memakan yang halal. Saya nggak pernah seumur hidupku, ini yang berat nih, yang berat. Maka yang haram, bukan hakku, itu berat nih, berat. Ya. Nampaknya gampang. Makanya thalabul halal wajib. Mencari yang halal wajib. Hukumnya mutlak, wajib, nggak ada perbedaan. Orang berusaha mencari usaha halal itu wajib. Dagang, ya usaha, kerja, nguli, itu halal. Silakan. Daripada ya keren, pakai dasi, mobil mewah, korupsi, naudzubillah min dzalik. Daripada motornya ganti dulu, nggak taunya dapat nyuri,
Benar kan? Nah, puasa 5 waktu dijaga, Ramadannya dijaga, dilakukan dengan baik. Tapi dia tidak pernah menggunakan sesuatu yang haram, selalu yang halal. Wa haramtul haram, dan saya selalu menghindari, menjauhkan yang haram. Nggak pernah saya. Apa aja haram perbuatan, haram makanan, haram minuman, sesuatu yang diharamkan, dia selalu berusaha. Yang selalu berusaha menjauhkan, meninggalkan, bukan makin mendekati, bahkan melakukan. Naudzubillah min dari asal dikit aja maksiatnya, enggak, dia berusaha meninggalkan. Walaupun memang manusia tidak terlepas dari salah dan dosa, tapi dia selalu berusaha untuk menjauhkan dan menghindari yang haram. Selalu berusaha untuk yang haram. 4 hal yang dia lakukan. Walam azid ala dzalika syai'a. Rasulullah, saya tidak melakukan apapun selain 1, salat 5 waktu, puasa Ramadan. 3, tidak pernah menggunakan atau memakan atau meminum yang haram. Ini yang berat. Dan tidak pernah melakukan dosa. Ya udah pasti. Apakah saya masuk surga? Qala na'am. Iya pasti masuk surga. Yang berat apa? Sholat berat, puasa berat. Tapi ada yang lebih berat lagi. Di antaranya itu apa? Tidak memakan, meminum, menggunakan yang haram. Karena kalau sudah jatuh menggunakan yang haram, puasa dan sholatnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah kalau udah ditolak berarti nggak ada sholatnya, nggak ada puasanya, karena ditolak, pahalanya 0. Apalagi kalau dia melakukan dosa-dosa terus, ya pahalanya nggak ada, walaupun dosanya sedikit tadi yang ditimbang itu berat masuk surga. Meninggal nggak punya dosa, walaupun pahalanya sedikit, ya, walaupun pahalanya sedikit, daripada pahalanya banyak tapi dosanya lebih banyak. Paham? Ya. Ini yang paling penting itu menghindari yang haram. Itu paling penting. Haram baik perbuatan, haram baik makanan, haram baik minuman. Mau ucapan, mau perbuatan, perilaku yang haram, kita berusaha meninggalkan. Nah inilah puasa. Kita belajar dididik, jangankan yang haram, yang halal pun kita tunda sampai beduk maghrib tiba. Apalagi yang haram. Makanan-makanan kita, minuman-minuman kita, jangan kalau belum maghrib. Walaupun makannya halal, tapi haram dimakannya. Apalagi buka puasa di siang hari ngambil makanan orang lain. Punya kita aja nggak boleh, apalagi punya orang lain. 4 hal kalau kita istiqomah itu kita jadi ahli surga. Apa? Sholat 5 waktu, puasa bulan tidak menggunakan yang haram, selalu berusaha yang halal, masuk surga. Apalagi ditambah ngaji Quran, apalagi ditambah sholat tarawih, apalagi ditambah sedekah, apalagi ditambah berbuat baik ke orang lain. Tapi syaratnya jangan yang dari yang haram. Jangan bagi-bagi infak, bagi-bagi sedekah, tapi hasil korupsi, hasil jual narkoba, hasil mencuri, itu cuma-cuma. Yang halal sekalipun sedikit, tapi itu hasil halal. Apalagi banyak sedekahnya, bantu orang lainnya, hasilnya halal lagi. Wah itu luar biasa. Ya, 4 aja kita istiqomah. Ingat, 4 hal kita istiqomah sampai nanti. Sholat dijaga. Hafidhu ala sholawati wa sholatil khom. Jaga sholat kita jangan sampai ditinggal selama kita hidup. Kedua, kalau bulan Ramadan puasanya yang benar, jangan sampai nggak puasa. Terus lakukan yang halal, cari yang halal, kasab halal, makan yang halal, minum yang halal. Keempat, meninggalkan, menjauhkan yang haram, baik haram perbuatan, haram perilaku,
haram makanan, haram ucapan, kita untuk bisa berusaha terus-menerus, insya Allah sekalipun nggak ada yang lain maka dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itulah, jadi ternyata nampaknya gampang. Tadi istiqomah bisa menjadikan orang masuk surga karena konsisten baca al-ikhlas. Ada orang konsisten karena baca sholawat masuk surga juga. Ada orang karena konsisten sodako masuk surga juga. Jadi intinya istiqomah dalam kebaikan dan konsisten menjauhkan larangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian taklim kita hari ini tentang hadis Arba'in Nawawi, yaitu hadis yang ke-20, 21 dan 22. Mudah-mudahan sekali lagi semua yang kita pelajari baik dari tafsir surah Yasin maupun hadis Arba'in Nawawi semuanya jadi amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menyelamatkan kita, keluarga kita di dunia sampai kelak di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Allahumma fiqh ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.